Ya, sampai hari ini kami masih mempelajari daerah-daerah yang kami sebut basis, ada di 11 provinsi. Tiba-tiba di 2024 ini tidak lagi berkarakter basis. Ya, salah satu hal yang benar-benar kami telah secara dalam di pemilu 2024, terutama untuk Pilpres ini, selain ada terutama 2 provinsi yang dimenangkan oleh Mas Anies, terutama di Aceh dan Sumatera Barat, di seluruh Indonesia kita kehilangan apa yang kami sebut biasanya wilayah basis. Dan itu selalu terjadi dari pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Ketika kita membuat simulasi-simulasi, skenario-skenario untuk menghadapi pemilu, biasanya kita langsung tahu kabupaten ini, dapil ini, bahkan sampai TPS ini basis, ini yang tempur, ini yang lawan. Nah, dengan hasil quick count kemarin, kami tidak bisa lagi menemukan itu, dan itu yang membuat satu pertanyaan besar, apa yang menyebabkan pergeseran suara begitu signifikan? Apakah ini normal? Apakah ada anomali-anomali yang harus kami jelaskan lebih dalam? Ada 2 provinsi yang menjadi sorotan ya, Mas Andi, karena ini biasanya adalah provinsi yang menjadi basis pemilih dari PDI Perjuangan, sehingga disinyalir ini juga akan menjadi basis suara, lumbung suara untuk Ganjar Mahfud, yaitu Jawa Tengah dan juga Bali. Tapi dua-duanya menurut quick count itu dikuasai oleh Prabowo Gibran. Ada apa, Mas Andi? Analisanya apa sejauh ini? Ya, ini yang sedang kami kawal sekarang suaranya. Kami bisa melihat misalnya ada 2 karakter yang beda. Karakter pertama adalah memang ada gap antara suara yang muncul di quick count secara makro dengan suara yang kemudian muncul dari tingkatan TPS yang dikumpulkan oleh saksi-saksi secara berjenjang hingga masuk ke server pusat di DPP PDI Perjuangan. Tapi juga kami melihat ada anomali-anomali di mana beberapa TPS di Bali suaranya Mas Ganjar itu 0. Betul-betul tidak ada. Ya, sementara kami dengan mudah kemudian bertanya ke anak ranting di sana, masa sih pengurus PDI Perjuangan di tingkat ranting tidak memilih Mas Ganjar di Bali? Ya, Bali itu dalam strategi kami tidak menjadi wilayah yang kami tetapkan sebagai wilayah kampanye massa, karena Bali kami yakini sebagai wilayah basis kami, sehingga Beli Wayan Koster meyakinkan kami di TPN bahwa Bali itu cukup diperkuat dengan strategi canvassing door to door, dan itu benar-benar dilakukan. Ya, saya pergi ke sana sendiri untuk melihat bagaimana door to door canvassing di Bali itu benar-benar dilakukan sampai ke tingkat ranting oleh PDI Perjuangan. Jadi ketika suaranya ternyata berbanding terbalik dengan kerja kinetik yang kami lakukan, tentunya itu mengharuskan kami melakukan telaah yang lebih tajam. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi, apakah Mas Ganjar sendiri juga tidak yakin suara dia itu hanya segitu? Berarti betul ya, Mas Ganjar sendiri juga terheran-heran? Ya, kira-kira terutama untuk beberapa wilayah-wilayah kunci yang selama ini menjadi andalan kami. Oke. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang Pilpres tahun 2024 ini ya sudah di luar dugaan, bahwa salah satunya yang menjadi di luar dugaan itu di mana PDIP kalah total di Jawa Tengah. Ya, artinya Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai PDIP maka kalah total di Jawa Tengah. Nah, teman-teman, Jawa Tengah ya sering dijuluki sebagai kandang banteng, di mana itu juga sudah terbukti beberapa Pilpres kemarin di tahun 2014, tahun 2019, dan di tahun-tahun sebelumnya juga, bahwa Jawa Tengah tetap yang tertinggi di situ adalah PDI Perjuangan, ya, calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Akan tetapi berbanding terbalik ya dengan sekarang di tahun 2024 ini, bahwa dikatakan Prabowo Gibran merebut kandang banteng Jawa Tengah, sehingga Ganjar Mahfud pada saat itu berdasarkan quick count
Jateng, maka Ganjar Mahfud kalah total dibanding dengan Prabowo Gibran. Ya, sangat jauh sekali perbedaan mereka. Dan itulah kenapa sekarang ya dikatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Ya, karena ya Jawa Tengah telah direbut kembali, ya telah direbut oleh Prabowo Gibran. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Gibran merupakan kader dari PDI Perjuangan, dan ketika Pilpres kemarin, Pilu kemarin, ya bahwa Pak Jokowi juga masih dikatakan kader sebagai PDI Perjuangan, dan mungkin itu salah satunya karena mungkin Jawa Tengah masih menganggap bahwa yang didukung oleh Jokowi itu adalah pemilih mereka, ya karena ya sebagai status kader maka Jokowi sebagai kader ya PDI Perjuangan, belum ada resmi untuk mengundurkan diri atau dikeluarkan sebagai kader PDI Perjuangan. Nah, itu adalah sisi hal yang merugikan juga PDI Perjuangan. Ya, sebenarnya harus ya ketika diketahui bahwa Pak Jokowi mendukung paslon 02, maka mereka harus mengeluarkan ya Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Dan mungkin juga ada satu hal yang dijaga oleh PDI Perjuangan, dan mungkin juga ya sikap etik dari politik atau sikap ya etik politik Jokowi, supaya ketika mendukung paslon lain maka janganlah berada kaki sebelah berada di partai PDI Perjuangan, sedangkan kaki yang sebelah ya berada di kubu lawan PDI Perjuangan. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi mendukung total Prabowo Gibran, dan kita tahu bahwa kenapa Pak Jokowi mendukung itu karena ada anaknya Gibran Rakabuming Raka. Ya, pasti dia tidak mendukung kalau tidak ada itu, ya karena pasti dia tidak akan mendukung secara total Prabowo ketika bukan anaknya yang menjadi cawapres, ya sehingga Prabowo itu ya menginginkan dari dulu bahwa Gibran itu harus menjadi cawapresnya, dan itu berhasil. Dan itu juga ya cara Prabowo itu ya membuat dia bisa lolos menjadi presiden, karena pemilih-pemilih Jokowi memilih dia, karena otomatis Pak Jokowi mendukung dia di Pilpres tahun 2024. Nah, kita lihat quick count Jateng 100% Prabowo rebut kandang banteng. Ya, hasil hitung cepat quick count di Provinsi Jawa Tengah versi sejumlah lembaga menempatkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan dengan peraih suara terbanyak dari dua pasangan lainnya. Ya, Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berdasarkan data masuk 100% pada Kamis sore 15 Februari kemarin. Jawa Tengah merupakan wilayah yang selama ini disebut sebagai kandang banteng lantaran menjadi basis suara PDIP di pemilu sebelumnya. Ganjar juga mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode, yakni 2013, 2018 dan 2018 sampai 2023. Kemudian namun di Pilpres 2024 suara Ganjar Pranowo lebih rendah daripada Prabowo Subianto versi quick count. Selisihnya pun tergolong lebar antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud. Berikut hasil quick count 100% di Jawa Tengah. Ini teman-teman ya, Anies Muhaimin ya 13,87%, Prabowo Gibran 52,93%, sedangkan Ganjar Mahfud ya 33,19%. Itu hasil quick count, di mana antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ada selisih sekitar 19%. Ya, 19, kurang lebih 19%, 20% ya selisih pemilih mereka, sangat jauh sekali. Kemudian hasil quick count 99%, ini pas 99%, ini versi poll tracking Indonesia ya. Muhaimin Iskandar 13,36%, kemudian Prabowo Gibran 53,28% dan Ganjar Mahfud 33,35%. Nah, sangat jauh lagi. Kemudian hasil hitung cepat quick count bukan perhitungan resmi Pilpres 2024. Ya, benar. Karena harus ditunggu dulu ya hasil dari Relcon dari KPU ketika nanti diumumkan dan siapa yang menjadi pemenangnya ya.
Hasil resmi akan dihitung oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat pusat. KPU memiliki waktu maksimal 35 hari sejak pemungutan suara dilakukan. Nah, teman-teman, inilah bukti kenapa Jawa Tengah sekarang ya bukan di kandang banteng lagi. Dan tentu ini juga menjadi salah satu evaluasi bagi partai PDI Perjuangan ya, bahwa tentu ya harus di Pilpres tahun depan bahwa mereka harus ya mengubah strategi mereka supaya kandang banteng direbut kembali ya, tidak selalu berada di tangan Prabowo Gibran ya. Kita pasti ya mengetahui bahwa ketika nanti di tahun 2029 pasti Gibran akan mencalonkan diri sebagai calon presiden ya, karena itu adalah sebenarnya tujuan Presiden Jokowi menempatkan Gibran kepada Prabowo Subianto sebagai cawapres Prabowo, karena kita tahu bahwa Prabowo nantinya ya 5 tahun ke depan pasti tidak akan maju lagi karena umur Prabowo sudah tua. Makanya ketika Gibran langsung menjadi cawapres maka punya peluang untuk menjadi calon presiden nantinya, dan itu sudah pasti ya, karena langkah politik Pak Jokowi itu ya sangat-sangat ya mematikan sekali, karena diisukan bahwa Pak Jokowi akan bergabung dengan Golkar ketika nanti lengser sebagai presiden, dan itu sebagai kendaraan politik. Dan mungkin saja Gibran nanti bergabung di situ karena dia sudah keluar dari PDI Perjuangan ya sebagai kader, dan tentu ya Golkar lah yang menjadi kendaraan Gibran untuk berpolitik, untuk mengusung sebagai calon presiden. Ya, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana menurut Anda dengan pemilu tahun 2024 ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.